Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kembali lagi kita melanjutkan kajian kita Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Tak lupa salam dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya. Kita masuk ke khatimah, yaitu fi fadil fakri wal fuqara, ya, keutamaan kefakiran dan juga kalangan fakir, ya. Jadi keutamaan fakir dan kalangan fakir. Mengapa ini ada? Ini kalau kita perhatikan, maka kita harus ingat bahwa kadang yang kita anggap buruk, ya, ternyata tidak seburuk yang kita kira. Begitu juga dengan sebaliknya. Padahal sesuatu yang kita anggap baik juga tidak sebaik yang kita kira, ya. Semuanya itu ternyata apa yang kita anggap misalnya kayak kemiskinan misalnya, ya. Nah, maka ternyata kemiskinan itu seolah-olah buruk, tapi ternyata kalau kita baca riwayat-riwayat nanti, ya, itu luar biasa. Ini sangat menarik sekali. Apalagi Iwan Filah, ya. Apalagi Iwan Filah ini kalau kita perhatikan riwayat-riwayat berikut nanti insya Allah, ya. Dan ini pun juga di dalam kitab Ihya pun juga dibahas, ya, diulas mengenai keutamaan fakir dan juga kaum fuqara. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah meriwayatkan an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Ada sebuah hadis menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya masyarul fuqara, wahai orang-orang fakir, alla ubasyurukum, maukah aku berikan berita gembira kepada kalian? Inna fuqaral mu'minin, sesungguhnya orang fakir, kalangan orang beriman, yadkhuluna jannah, masuk surga, qoblal agniya, sebelum orang kaya masuk surga, binisfi yaumin, lebih cepat setengah hari, ya, lebih cepat setengah hari. Khomsimiati amin, nah, setengah hari di akhirat, jadi lebih cepat setengah hari di akhirat. Kalau di dunia berarti 500 tahun lebih cepat. Jadi riwayat Imam Ibnu Majah ini menyebutkan bahwa orang fakir lebih dulu masuk surga, ya, 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya. Apakah kalau begitu ya sudah kita jadi fakir saja? Tunggu dulu, nanti di akhir kita ulas sedikit, ya, bagaimana proporsional memandang kefakiran ini. Abu Nuaim an Abi Sa'id, juga ada Abu Nuaim, ini meriwayatkan dari Abu Sa'id. Ada sebuah
riwayat di sini yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, liyabshar fuqara'ul mu'minin bil fauzi yaumal qiyamati. Hendaklah bergembira orang-orang fakir kalangan beriman bil fauzi yaumal qiyamah, dengan keberuntungan pada hari kiamat. Qoblal agniya, sebelum para orang kaya, bimik dari hamsimiati amin, gitu ya, dengan selisih 500 tahun, gitu. Seukuran atau seselisihnya 500 tahun. Jadi orang fakir kalangan beriman ini akan mendapatkan keberuntungan pada hari kiamat 500 tahun lebih dulu dari orang kaya. Haulai fil jannah. Ya, mereka lebih cepat masuk surga. Ya tak na'amuna, mereka pun menikmati. Wa haulai yuhasabun, sedangkan orang-orang kaya ya, atau pada saat yang sama orang-orang kaya ini sedang dihisab. Jadi ada berita gembira nih bagi orang fakir kalangan beriman. Dia akan mendapatkan keberuntungan di hari kiamat lebih dulu dari orang kaya dengan selisih 500 tahun. Dikala orang fakir masuk surga, lalu sedang menikmati surga itu, di saat yang sama orang kaya baru dihisab. Masya Allah ya. Wa Muslim an Ibni Abbas, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, itola'tu fil jannati wa ra'aitu aksaru ahli hal fuqara. Saya memperhatikan di surga. Fara'aitu, lalu saya lihat aksaru ahliha, banyak penghuni surga itu al fuqara, orang-orang fakir. Wa tala'tu finnar, lalu aku memperhatikan neraka. Fara'aitu aksaru ahliha nisa, aku lihat kebanyakan penghuninya kalangan wanita. Wa Ibnu Asakir ini meriwayatkan hadis. Ibnu Asakir meriwayatkan sebuah hadis yang mana Nabi bersabda, inna atwalakum fid dunya husnan. Sesungguhnya ya, orang yang paling bersedih atau orang yang paling lama bersedih di antara kalian di dunia. Jadi orang yang di dunianya paling lama dalam kondisi bersedih di antara kalian, atwalukum farohan fil akhirah. Justru ya bisa jadi dia nanti di akhirat adalah orang yang paling lama bergembira. Wa inna aksarukum sibaan fid dunya. Terus juga bisa jadi orang yang paling banyak merasakan kenyang di dunia, aksarukum ju'an fil akhirah. Justru nanti di akhirat malah paling banyak merasakan kelaparan. Ya, wal iyazbillah. Kondisinya terbalik. Jadi di dunia prihatin demi menjalankan syariah. Meskipun dirundung kesedihan, nanti di akhirat ya akan mendapatkan farahan, kebahagiaan yang lama sekali. Demikian juga dengan di dunia kenyang, di akhirat malah jadi lapar. Demikian sebaliknya. Nanti itu. Di dunia kenyang dengan yang haram, maka di akhirat nanti bakal kelaparan. Di dunia banyak kelaparan demi menjaga ya yang halal, maka di akhirat nanti insya Allah akan merasakan kekenyangan akibat bekal atau akibat amal soleh di dunia itu. Bahwa
dan Ibnu Asakir juga, wa Abu Nuaim, juga ada Abu Nuaim ini meriwayatkan hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, bahwa ini ada sabda dari Nabi, inna minadz-dzunub, ya, inna minadz-dzunub dzunuban la yukaffiruha as-salatu wala siyam. Ya. Ada, ya, ada berupa dosa, ya. Inna minadz-dzunub, ada dosa-dosa, dzunuban la yukaffiruha as-salatu wala siyam, yang tidak bisa dihapus dosa ini dengan sholat dan juga dengan saum. Walal haji walal umroh, bahkan juga haji dan umroh juga tidak menghapus, tidak bisa menghapus dosa ini. Gitu ya. Lakin yukaffiruhal humum fi talabil, ya, fi talabil ma'isyah. Akan tetapi justru kesedihan, kesulitan di dalam mencari penghidupan, di dalam bekerja, ini justru yang seperti ini yang bisa menghapus dosa tadi. Siapa yang mengalami al-humum fi talabil ma'isyah? Tiada lain al-fuqara, ya. Kalau kita itu enak banget, kita itu tinggal gajinya nggak usah diambil, tahu-tahu ada sendiri di ATM, gitu ya. Kalau orang fuqara itu dia ngambil gaji aja susah gitu. Dapatnya susah. Ya, Masya Allah, kita mungkin bukan pekerja bangunan, bukan pekerja kasar gitu ya. Ini kalau merenungi gitu. Al-Fakir di beberapa bulan itu melihat ada petugas, ya. Jadi di balik listrik yang kita nyalakan ini ada petugas yang luar biasa. Mereka hebat sekali dalam, wah itu udah berani mati lah demi kita semua. Jadi mereka ini naik ke di dekat pesantren yang Al-Fakir isi itu ada menara sutet, ya, menara super tegangan tinggi. Nah itu kan kosong tuh, belum ada kabelnya. Saya bingung ini kabelnya dari mana gitu. Ternyata lambat laun saya ketahui ada petugas yang sedang masang kabelnya. Masya Allah itu ya. Kayak naik gunung. Itu harus manjat ke sutetnya. Kan bayangan saya dikira teh pasang kabel pakai helikopter gitu ya. Ternyata tidak, ini manual. Masya Allah itu. Ngeri juga itu. Tegangan tinggi itu. Ya kalaupun tidak ada listriknya kan itu berapa meter itu dari permukaan tanah, ya. Wah nggak kebayang itu. Nah, al-humum fi talabil ma'isyah. Pasti mereka merasakan seperti ini. Ya, al-humum. Gitu ya, kegelisahan, kesulitan di dalam mencari ma'is. Nah, sulitnya kita mencari ma'isah, ini insya Allah akan yukaffiruha, ya, akan menghapus dosa-dosa. Ini termasuk juga keutamaannya. Karena orang kaya mana ada ngerasakan susah dari uang. Ya kan? Marginnya, dividennya, mungkin depositonya, mungkin apanya, udah ngalir terus profitnya itu, omsetnya. Tidur aja ngalir omsetnya. Kan gitu kalau orang kaya itu. Nah ini yang dimaksud orang fakir, ya. Jadi ada dosa yang hanya bisa dihapus dengan kesulitan dalam mencari maisha. Dan tentu yang sulit mencari maisha bukan orang menengah ke atas, pasti orang fakir, ya. Baik, selanjutnya Ibnu Asakir, ada sebuah riwayat dari Imam Ibnu Asakir. Beliau meriwayatkan hadis, Innallaha ta'ala lama khalaqad dunya. Allah ketika menciptakan dunia, nazara ilaiha summa, yang melihat, memperhatikan dunia, kemudian a'radu anha, kemudian Allah meninggalkan.
ya, berpaling dari dunia itu. Sumakala, lalu Allah berfirman, wa izzati wa jalali, ya, demi kemuliaan dan kehormatan dan keagunganku, la anzaltuki illa fi syirori khalqi, aku tidak akan turunkan kepadamu kecuali fi syirori khalqi, fi syirori khalqi. Aku pasti akan, jadi aku hanya menurunkan kepada engkau dunia, yaitu makhluk-makhluk yang terburuk. Ya, jadi dunia ini intinya diciptakan untuk makhluk-makhluk yang buruk. Jadi aku menempatkan penduduk, aku menempatkan makhluk kepada dunia, ya, yaitu makhluk-makhluk sirori khalqi, makhluk-makhluk terburuk. Jadi dunia ini sebetulnya untuk makhluk yang terburuk, ya, hakikatnya. Gitu. Seperti apa? Ini nanti salah ada penjelasannya di hadis yang lain. Wa Tirmizi, Imam At-Tirmizi meriwayatkan, ada sebuah hadis juga, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, andai dunia, ya, di sisi Allah setara dengan sayap nyamuk, masyaqo kafirun minha syarbata ma'i, maka Allah tidak akan memberi minum orang kafir, gitu ya, barang satu teguk pun. Jadi maksudnya dunia itu lebih, katakanlah, lebih mulia daripada sayap nyamuk gitu. Karena kalau misalnya tidak mulia, pasti orang kafir akan dibiarkan. Apa relevansinya? Nah, relevansinya, jadi dunia ini bisa mulia kalau penghuninya mulia. Gitu. Kalau penghuninya mulia, ya Allah pun akan. Jadi kalau dunia ini penghuninya masih ada yang mulia, maka Allah pun akan terus menurunkan rezekinya. Wal-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis, nazala Jibril alaihi salam fi ahsani ma kana ya'tini fi suratin. Jibril alaihi salam ini pernah turun dalam bentuk yang paling baik, paling ganteng, mendatangiku. Faqala, lalu Jibril ini berkata kepadaku, Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah yang maha tinggi, yukri'uka salam, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya wahai Muhammad, Allah mengirimmu salam, ya, mengirimkan kepadamu salam. Wa yaqulu laka, dan juga Allah menyampaikan kepada engkau, ini qad auhaitu ilad dunya, aku sudah mengilhamkan kepada dunia, antamari, ya, antamarrori, dunia itu bakal terasa pahit, wa takad, dari dunia terasa kotor, wa tadoyaki, dunia terasa sempit, wa tasyaddadi, dunia terasa menyulitkan, ila auliyai, bagi para kekasih aku, kayuhibbulikoi, supaya mereka itu mencintai aku, mencintai bertemu dengan aku. Fa ini, ya, fa ini khalaqtuha, karena aku menciptakan dunia itu sijnan li auliyai, bagi kekasih-kekasihku, wa jannatan li a'daihi, ya, wa jannatan li a'dai, gitu ya. Jadi dunia itu ternyata adalah penjara bagi para kekasih Allah, dan dunia itu laksana surga bagi musuh-musuh Allah, gitu. Nah, gitu. Jadi ini dengan hadis yang ini kita jadi paham, ya. Lihat, Allah ini mengilhamkan kepada dunia supaya dunia itu terasa pahit, terasa kotor, terasa menyesakkan,
ya, terasa sempit, terasa sulit bagi kekasih Allah. Jadi Allah akan memberikan cobaan, ujian, kesulitan bagi kekasih-kekasih Allah itu. Tujuannya satu, yaitu supaya kekasih Allah itu tidak mengharapkan dunia dan lebih senang kepada pertemuan dengan Robnya. Karena kalau dunia ini dimudahkan terus, nanti justru malah betah di dunia. Nanti malah lupa bahwa dia harus bertemu dengan Allah. Nah ini ya, ini sangat populer sekali. Karena itu aku menciptakan dunia sebagai penjara bagi orang kekasihku, dan aku menciptakan dunia laksana surga bagi musuh-musuhku. Kata Allah ya. Ini hadis qudsi. Ini riwayat Sunan At-Tirmizi ya. Riwayat Al-Baihaqi. Juga Imam At-Tabarani. Baik, selanjutnya Iwan Filah akramul adyafi ala wajhil ardi. Tamu yang paling dimuliakan di atas permukaan bumi. Bagaimana di sini riwayat-riwayat yang dikenakan ini? Jadi ini maksudnya ke orang fakir juga ya. Jadi orang fakir dianggap sebagai gitu ya. Dianggap sebagai katakanlah tamu yang paling dimuliakan di atas permukaan bumi. Wa Muslim an Abi Hurairah. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Kala yang mana menyampaikan kharaja alaina Rasulullah SAW zata yaumin au lailatin. Oh, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW pada suatu hari atau suatu malam itu berangkat bepergian bersama saya. Faidzan huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Suatu ketika ketemulah dengan Abu Bakar dan juga Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya. Faqala, maka Nabi bertanya ya kepada keduanya ini. Ma ahrajakuma min buyutikuma hadis sa'ah. Apa yang membuat kalian keluar dari rumah di waktu ini? Nah, maka qala Abu Bakar dan Umar berkata, Alju ya Rasulullah. Kami lapar ya Rasulullah. Gitu ya. Qala Rasulullah bersabda, wa ana walladzi nafsi biyadihi, ya, demi Allah, aku demi Allah la akhrajanil ladzi akhrajakuma, juga keluar dari rumah dengan alasan sama sebagaimana kalian keluar, yaitu lapar juga, kata Nabi itu maksudnya. Kumu bina, yaudah mari ikut kami, kata Rasulullah SAW itu. Fakomu mahu, maka semuanya bareng ikut dengan Rasul. Fa'ata rojulan minal ansor, maka menemui seorang lelaki dari kalangan Ansor. Ini kalau tidak salah, kalangan Ansornya itu bernamanya, kalau di dalam catatan kami ini ada namanya ya, Malik Abul Haisam bin Taihan Al-Ansori. Namanya itu. Faidah huwa laisa fi baitihi. Namun ternyata seorang lelaki dari kalangan Ansor itu sedang tidak ada di rumahnya. Falama ro'atsul mar'atu, ketika istrinya dari lelaki Ansor itu melihat Nabi, qalat, dia menyeru kepada Nabi, marhaban wa ahlan, selamat datang. Faqala laha Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepada istri ya Malik Abul Haisam ini, atau seorang lelaki dari Ansor ini. Aina fulan, di mana suami? Qalat, maka si istrinya menjawab, dzahaba yasta'dzibu lana ma idja'al Ansor. Fa ya zahaba, jadi sedang pergi
yasta'dzibu lanal ma, jadi sedang mencari air. Ya, jadi sedang mencari air gitu. Idza al-ansori, maka lelaki kaum Ansor tadi itu seketika datang. Ya. Fa nazara ila Rasulullah, lalu dia melihat kepada Rasulullah wa sahibai dan juga kepada Abu Bakar dan Umar. Sumakala lalu bertanya, ya, lalu menyampaikan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ma'ahadun yaum, ya ma'ahadun al yauma akrama adyafan minni, kata beliau itu. Ma'ahadun, hari ini katanya. Ma'ahadun al yaum, hari ini tiada akrama adyafan minni, kata beliau itu. Jadi hari ini gitu ya, tiada seorang pun yang lebih mulia daripada diriku dengan adanya tamu gitu, kata beliau itu. Jadi tiada seorang pun pada hari ini yang lebih mulia yang menerima tamu daripada aku. Jadi dia merasa bangga sekali ya, karena menerima tamu yang agung, Rasul dan dua sahabat utama. Makanya beliau bilang, ya tiada yang lebih mulia daripada aku nih hari ini mau bisa menjamu tamu agung ya. Fantalaqa fajahum bi idkin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Lalu dia berangkat ya, gitu ya. Lalu mendatangi kembali, datang lagi, dia berangkat keluar sebentar, datang lagi membawa pelepah kurma yang di situ tersimpan ada busrun, ya, ada korma, tamrun, korma yang setengah matang, juga ada rutob, kurma matang. Jadi ada 3 jenis kurma dia itu. Jadi kurma setengah matang, kurma yang agak kehijau-hijauan, dan juga kurma matang gitu ya. Jadi kita istilahkan seperti itu supaya gampang. Busrun ya kurma setengah matang, tamrun kurma yang agak muda, rutobun kurma yang matang. Kurma basah itu maksudnya matang. Jadi makin basah makin matang. Alam ya, mungkin seperti itu maksud dari istilah-istilah ini. Jadi pada intinya membawa jamuan. Maka laki dari Ansor itu berkata, makanlah, ayo makan. Wahoda mudyatah. Nah, lalu dia ketika itu mau ngambil pisau, ya. Faqala lahu Rasulullah, iyyaka wal halub. Hati-hati dengan hati-hati dengan hewan yang mengandung air susu perahan. Jadi intinya Nabi jangan memerintahkan kepada beliau ini supaya jangan menyembelih yang merupakan ternak bibitnya, jangan ternak bibit, kan kalau ternak yang ada susunya itu mahal harganya. Nah, fadabalahu, lalu ternak yang dia miliki ya ketika itu disembelih. Fa'akalu minasati, maka dimakanlah oleh semuanya itu kambing, wa min zalikal idki wa syarabu, dan juga termasuk air gitu ya di pelepah tadi, dan mereka minum air tawar. Falama an sab'u ya warau, lalu ketika Rasul dan para sahabat alias Abu Bakar dan Umar syabi'u warau, merasa kenyang dan juga sudah segar kembali, qala Rasulullah di Abu Bakrin wa Umar. Ini nih yang menarik nih. Lalu Rasul bersabda kepada
keduanya Abu Bakar dan Umar ini. Walladzi nafsi biadi, demi Allah, latus alunna anin naimi yaumal kiamah. Sungguh ya, kalian akan ditanyai pada hari kiamat mengenai kenikmatan ini. Akhrajakum min buyutikum alju, yang menyebabkan yang mana lapar ini membuat kalian keluar mencari kenikmatan tadi. Sumalam tarji'u, kemudian kalian belum pulang hatta asobakum hadan naim, hingga kenikmatan ini kalian terima. Bayangkan ya, padahal ini sedang kelaparan, dapat makan, tapi meskipun sesederhana apapun, sesulit apapun, serepot apapun, semelarat apapun, seorang Muslim pasti mendapatkan nikmat Allah. Baik seolah-olah dalam pandangannya dia kecil atau besar. Jadi sudah lapor, dapat kenikmatan, dijamu oleh kaum Ansar tadi. Setelah itu langsung sama Rasul diingatkan. La tus'alunna anin naimi yaumal qiyamah. Kalian akan dimintai, ya, kalian akan ditanyai mengenai kenikmatan ini pada hari kiamat nanti. Waduh, itu ya. Begitu sederhananya para sahabat masih digitukan sama Rasul. Kalau kita yang sudah bergelimang kenikmatan macam-macam gini, ya mungkin gimana nasib kita ya. Luar biasanya riwayatnya. Riwayat dari Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah ya. Wal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf, dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf ya, dari Abdurrahman bin Auf. Anna Abdurrahman, bahwa Abdurrahman utiya bito amin, diberikan makanan. Wakana soiman, padahal ya kan dia disuguhi makanan padahal dia sedang saum. Ya, sedang saum. Saum sunnah mungkin maksudnya ya. Faqala, beliau lalu menyampaikan, Kutila Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab bin Umair dia meninggal. Wahwa khairun minni, dia lebih baik daripada aku. Falam yujad lahu ma yukafanu fihi illa burdatun. Tapi dia tidak cukup ketika dikafaninya itu. Dia itu tidak mendapati sesuatu untuk bisa mengkafani kecuali burdah. Kecuali hanya sebuah selendang saja. In gutiya biha ra'suhu, kalau menggunakan kain, selai kain tadi itu, kepalanya ditutup, badat rijlahu, kakinya malah kelihatan. Wa in gutiya rijlahu, kalau kakinya ditutup, bada ra'suhu, malah kepalanya yang kelihatan. Nah, melanjutkan Abdurrahman bin Auf menyatakan begini. Summa busitolana, kemudian ya dihamparkan, dianugerahkan kepada kami minad dunya, berupa dunia. Mabusito, ya sebagaimana sudah kita terima. Al-qala u'tina minad dunya, atau dalam riwayat lain Abdurrahman terdengarnya itu menyatakan u'tina minad dunya ma u'tina. Kita memperoleh, ya, kita diberikan dunia sebagaimana kita sudah diberikan. Qad khosaina ya afan antakuna hasanatuna qad ujilat lana. Maka kami sangat khawatir sekali. Kebaikan kami ini adalah yang disegerakan. Jadi kebaikan kami disegerakan. Summa ja'ala yabki hatta tarokata, sehingga Abdurrahman bin Auf menangis, lalu dia tinggalkan makanan itu. Jadi ketika beliau mau makan, mau berbuka, gitu ya, lalu teringat Mus'ab bin Umair yang amalannya lebih banyak daripada beliau.
Mus'ab bin Umair pun yang amalannya begitu banyak, begitu dahsyat, akhir hidupnya sangat menyedihkan ya. Sangat menyedihkan. Padahal beliau ini kalangan orang kaya, bangsawan. Jadi ketika syahidnya itu meninggalnya itu ya gitu. Ditutup kakinya, kepalanya kelihatan saking tipis, saking pendeknya kain, saking fakirnya. Lalu dengan kondisi seperti itu direnungi oleh Abdurrahman ya. Sedangkan kita sekarang kondisi kita lagi mendapat bergelimang harta gitu maksudnya. Dalam kesenangan. Nah, ini khawatir adalah kesenangan yang dipercepat oleh Allah di dunia. Padahal ini harusnya disimpan di akhirat, malah buru-buru dibagikan di dunia. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Abdurrahman ibni Auf. Ya. Baik. Selanjutnya, teman fillah. Qillatu zatil yad inda sahabatil kiram. Ya. Nah, ini qillatu zatil yad inda sahabatil kiram. Jadi betapa minimnya katanya di sini kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia ya. Qillatu zatil yad. Jadi qillatu zatil yad itu ya kefakiran lah, kemiskinan, kelemahan. Jadi ada misalkan yang seperti itu yang bisa dijadikan ibroh. Langsung saja ke hadis misalnya di sini. Bahwa Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan ada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, kala Abu Hurairah berkata, laqad ra'aituni wa inni la akhiru fima baina minbari Rasulullah ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghsyian alayya. Jadi intinya beliau melihat dirinya sendiri ini tersungkur, terjatuh yang letaknya di antara mimbar Rasul dan juga kamar di pertengahan antara mimbar dengan kamar Aisyah. Beliau pingsan. Faji'u ja'i, maka ada yang datang, fayadau rijlahu ala umuki. Ya, kakinya menginjak leher Abu Hurairah. Wa yara anni majnun, yang dianggap Abu Hurairah lagi gila katanya. Wa ma bi min majnun, padahal aku tidak gila. Ma bi ilaju. Tapi yang terjadi sebetulnya aku lagi lapar, kata Abu Hurairah. Sampai terjatuh, tersungkur ya. Nah, ini yang dimaksud dengan qillatul zatil yad. Jadi para sahabat saja mengalami kelemahannya. Sahabat yang mulia juga sering sekali mengalami kelemahan, kefakiran. Waruya, dan diriwayatkan juga annahu sallallahu karena yabitu huwa ahluhu layaliya mutatabi'a tawi'an la yajidu sya'an. Annahu sallallahu diriwayatkan ya, jadi kalau ruya di sini maksudnya ya riwayatnya ini memang tidak sampai level sahih, tentunya levelnya dhaif ya. Ini nomor 2 berarti At-Tirmizi. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu bahwa Rasulullah karena dulu pernah ya yabitu, beliau tidur, huwa wa ahluhu layali, tidur pada suatu malam bersama keluarganya, mutatabi'ah tawiyan, berturut-turut, tawiyan, dalam kondisi yang lapar, la yajiduna asya, tidak mendapati, ya mereka tidak mempunyai untuk makan malam. Warwiyah diriwayatkan juga anna Jibril alaihissalam, bahwa Jibril alaihissalam nazala, ini waktu turun Jibril ini, faqala li Nabi sallam, maka menyampaikan kepada Nabi sallam, innallaha yuqri'uka salam, sungguhnya Allah menyampaikan kepadamu salam. Wa yaqulu laka, dan Allah berkata kepada engkau, berfirman kepada engkau, atuhibbu an aj'ala hadhil jibal dahaban, apakah engkau ingin gunung ini jadi emas? Wa takunu ma'aka haitsuma kunta,
ya. Terus engkau bawa, gitu ya. Engkau bawa sesukamu, misalnya kata Allah ini. Fa'atroko sa'atan sumakala. Lalu sesaat Nabi ini agak apa ya? Fa'atroko. Jadi beliau terasa menundukkan ya. Fa'atroko sa'atan. Beliau menunduk sedikit, sebentar, sumakala lalu bersabda, ya Jibril, wahai Jibril. Ad-dunya daru man la darulah. Dunia itu sebetulnya adalah tempat tinggal bagi yang tidak punya tempat tinggal di akhirat. Wa malu man la malalahu. Dunia itu harta bagi yang tidak punya harta nanti di akhirat. Wa yajma'uha man la aqlalahu. Ya. Lalu dikumpulkannya itu, jadi mengumpulkan apa yang ada di dunia adalah pekerjaan orang yang tidak cerdas. Jadi mengumpulkan dunia adalah aktivitas orang yang tidak cerdas, kata Rasul itu. Faqala lahu Jibril, maka Jibril berkata, ya, sabatakallah, semoga Allah meneguhkan diri engkau ya Muhammad bil qaulil sabit, dengan perkataan yang kokoh. Ruwiya anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Hasan al-Basri anhu qala, beliau ini menyampaikan, qala Nabi sallallahu, Nabi Muhammad sallallahu bersabda, yu'ta bil abdil fakir yaumal qiyamah fa ya'tadirullahu azza wa jalla ilaihi kama ya'tadirul rajul ila rajul fid dunya. Ya, yu'ta, didatangkan, bil abdil fakir, ya, seorang hamba yang fakir yaumal kiamat, pada hari kiamat. Wa ya'tadirullah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla itu mencari alasan memaafkan orang itu ilaih, ya. Kama ya'tadirul rajul, sebagaimana orang mencari-cari alasan untuk memaafkan ilar rajul fid dunya, orang lain di dunia. Fayaqulu, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, ma zawaitu dunya anka li hawanika alayya walakin lima a'datu laka minal karomati wal fadilah. Ma zawaitu dunya anka, kata Allah di sini menyampaikan. Nah, jadi di sini Allah menyampaikan ma zawaitu anka. Aku, ya, tidaklah aku menjauhkan dunia darimu. Li hawani, karena engkau hina, gitu ya. Jadi ma zawaitu dunia anka. Jadi aku tidak menjauhkan dunia darimu, li hawanika alaya, karena aku menganggap kamu hina. Enggak seperti itu, kata Allah. Jadi orang beriman selalu dijauhkan dari kenikmatan dunia oleh Allah, itu bukan berarti hina. Bukan menghinakan, kata Allah. Walakin lima a'dadtu laka minal karomati wal fadilah. Gitu ya. Tetapi sebetulnya aku jauhkan dunia demi apa? Demi aku kelak akan menyiapkan bagi engkau kemuliaan dan keutamaan. Ukhruj ya abdi, ya, keluarlah hambaku, wahai hambaku, ila hadhihi sufuf, menuju barisan ini. Ila hadhihi sufuf. Jadi ukhruj, keluarlah wahai hambaku, ila hadhihi sufuf. Jadi keluarlah dari barisan orang-orang yang dihisab umum, gitu ya. Jadi si hamba yang dipanggil ketika di hari kiamat ini, gitu ya, dikasih tahu oleh Allah, engkau di dunia itu tidak mendapatkan dunia bukan karena engkau hina, bukan, tapi karena aku akan menyiapkan kemuliaan dan keutamaan bagimu. Nah, maka dari itu keluarlah engkau dari barisan.
Wanzur ila man at'amaka au, ya. Pokoknya intinya carilah nanti itu di barisan-barisan tadi itu barisan umat yang lain. Maksudnya di apa orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Unzur ila man at'amaka au kasaka au arada bidzalika wajhi. Lalu carilah siapa yang dulu pernah ngasih makan, dulu pernah ngasih baju, ya, yang tujuannya memang keridhaan Allah. Fakhud biyadik, ya, fakhud biyadihi fawalaka. Ambil orang itu, dia milikmu. Wan nasu yauma idzin, manusia pada hari itu qad aljamahum al-araq. Ini penuh dengan keringat. Fatakhallalu as-sufuf, maka dia mencari-cari di barisan, masuk ke celah ini, celah barisan celah. Wa yanzuru man fa'ala bidzalika fid dunya, dia mencari yang sudah berbaik kepada dirinya di dunia itu. Fayakhudu biyadihi, lalu diambil orang baik itu dengan tangannya. Wa yudkhiluhul jannah, lalu dimasukkan bersama dengan dirinya ke surga, ya. Luar biasa. Jadi keberadaan orang miskin, orang fakir dengan riwayat ini menunjukkan apa? Justru menunjukkan sebagai sebuah peluang bagi kita, bagi Ikhwan Fillah, audiens semua yang ada di MSU TV ini. Jadi sebetulnya bukan kita, sebetulnya bukan orang miskin yang butuh kita, tapi kita yang butuh orang miskin supaya kita bisa beramal. Coba kalau nggak ada orang miskin, gimana kita cari beramal? Misalkan kayak pada masanya Umar bin Abdul Aziz, semua rakyat sejahtera. Kita mau infak sedekah, susah itu. Nyari-nyari kemana, susah tuh. Coba, kita nggak bisa menyalurkan harta kita. Ibadah gampang. Mau semua kaya, semua miskin, bisa kan? Tapi kalau sedekah, kalau beramal, amal harta itu susah itu kalau nggak ada yang miskin. Maka orang miskin itu sebetulnya tidaklah hina. Tapi justru adalah sebuah kebaikan, sebuah peluang bagi orang-orang yang kaya. Bukan orang kaya yang sebetulnya bukan orang miskin yang butuh orang kaya. Orang kaya yang butuh orang miskin. Karena tanpa orang miskin dia tidak akan bisa jadi kaya. Demikian juga dia tidak akan bisa diberi syafaat. Nanti itu. Ini kan kondisinya syafaat ya. Sabku Muhammad ibni Wasi' li Malik bin Dinar. Ini juga menarik kisah ini. Ada kisah ya. Ada kisah menarik mengenai Muhammad bin Wasi' yang dia lebih dulu masuk surga daripada Malik bin Dinar. Padahal Malik bin Dinar siapa yang tidak kenal? Beliau itu seorang yang soleh, luar biasa. Hakal Qusairi an ba'dihim. Dari ulama, dari sebagian ulama, Imam Al-Qusairi ini mengisahkan. Anahu kala beliau menyampaikan, Ra'aitu ka'annal kiamata qad qomat. So ketika aku ya bermimpi sampai-sampai terasa kiamat itu sudah hadir, sudah muncul. Yukol, maka dia ditanya, ya, yukol maka dikatakan, udkhulu Malik bin Dinar wa Muhammad bin Wasi al-Jannah. Masuklah kalian. Di dalam mimpi itu diceritakan bahwa ada yang menyeru, masuklah kalian Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wasi al-Jannah ke surga. Fanadzartu ayyuhuma yataqaddam. Lalu aku penasaran. Siapa yang paling dulu masuk surga? Ternyata fataqaddama Muhammad bin Wasi. Jadi Muhammad bin Wasi lebih dulu masuk surga. Fasa'altu an sababi taqaddumihi. Lalu aku bertanya, mengapa dia lebih cepat masuk surga? Fakilali, maka dijawablah kepadaku, innahu kana lahu komisun wahid. Jadi Muhammad bin Wasi itu hanya punya satu gamis. Wali Malik, sedangkan Malik bin Dinar komisoni 2 gamis. Coba. Jadi yang paling miskin itu adalah Muhammad bin Wasi. Karena cuma satu gamis. Itu gara-gara 2 gamis itu jadi telat masuk surga. Coba bayangkan. Sekarang menjelang Ramadan.
Apa yang dilakukan umat Islam? Sebagian umat Islam pasti berburu diskon supaya bisa dapat banyak beli bajunya. Masya Allah ya. Padahal gara-gara baju Malik bin Dinar ini jadi telat masuk surga. Keduluin sama Muhammad bin Wasi ya. Baik, selanjutnya kisah 1 Sabin Tolaba ya asidatan harotan. Ini hikayat atau kisah seorang pemuda yang katakanlah dia mencari bubur hangat. Kisah pemuda yang mencari bubur hangat. Wakal Yafi'i. Syekh Al-Yafi'i menyampaikan kisah an Syekh Abi Muhammad Al-Jurairi. Yang dia dapatkan kisah ini dari Syekh Abu Muhammad Al-Jurairi. Qala yang menyampaikan berkata. Dakhal alaina ribat ba'da sholatil asri sabun musaffarul laun. Mendatangi kami. Jadi suatu ketika ada seorang pemuda yang mendatangi ribat, ya tempat kami mempelajari tasawuf gitu. Pemuda ini terasa pucat sekali kulitnya itu. Ashu sa'ri. Rambutnya acak-acakan. Hasirur ra'si. Gitu ya. Kepalanya agak kurang hasir ya. Hasir itu dia tidak, jadi kepalanya pelontos, nggak pakai alas gitu. Jadi rambutnya acak-acakan, kepalanya tidak menggunakan penutup kepala. Hafil kodamain, kakinya telanjang, kakinya tidak pakai sepatu atau sendal ya. Fajadadal wudu wassalat. Lalu dia memperbarui wudu dan sholat. Summa jalasa wada'a ra'sah fi jaibihi. Namun dia duduk ya dan menundukkan kepalanya fi jaibihi ilal maghrib. Menundukkan kepalanya ke kerah bajunya hingga sampai tiba maghrib. Falamma shalla ma'anal maghrib, ketika dia sholat maghrib bersama kami, jalasa kadzalika, duduk lagi seperti itu. Ya, duduk prihatin gitu. Kepalanya masuk ke kerah bajunya. Wa idza Rasulullah, bukan Rasulullah. Wa idza Rasulul Khalifati. Ketika ada utusan dari sang khalifah, yasta'idana ya, wa yasta'da'ina, yang memanggil kami fi da'watin, sebuah undangan. Fakultu ila sabi. Fakultu lahu, aku berdiri menghadap si pemuda tadi sambil mengatakan, halaka an tuwafiqona ila daril khalifah. Apakah engkau sepakat dengan kami untuk pergi ke istana khalifah? Warafa ra'sahu, dia mengangkat kepalanya, waqala sambil berkata, laisa li qalbun ila daril khalifah. Saya tidak mood, saya tidak senang untuk pergi ke istana khalifah. Walakin astahi, tapi saya itu yang saya inginkan osidatan haratan, bubur yang agak hangat, ya bubur hangat ya. Wataratu kaulahu, lalu aku mengabaikan ucapan pemuda tadi, itu ya, kata Muhammad Al-Jurairi, Abu Muhammad Al-Jurairi tadi. Hai sulam yuwafiq jamaah, ya. Ketika pemuda tadi memang tidak sepakat, tidak sesuai dengan umumnya masyarakat. Wal tamasa sahwah, dan juga dia malah mencari apa yang dia inginkan saja. Wa qultu fi nafsi, maka aku berkata kepada diriku, hadza qarib ahdin bi tariqah lam yata'addab. Dia baru saja belajar tarikat, ya tarikot, tapi ternyata tidak punya adab. Fataraktuhu wa madaitu ila daril khalifah. Aku tinggalkan dan aku berangkat ke istana khalifah. Wa akalna wa syaba'na wa tafarraqana akhir lail.
Aku makan, lalu aku kenyang, dan aku pulang di malam, ya di ujung malam. Falamma dakhaltu ribat, ketika aku datang lagi kepada ribat atau tempat belajar tasawuf tadi. Ra'aitu sabu ala tilkal halah. Pemuda tadi masih dalam kondisi yang memprihatinkan saya tadi. Fajalastu ala sajadati saatan, lalu aku duduk ya di atas sajadahku sebentar, ya fa hajat aina binaum, lalu seketika itu terasa kantuk lalu tidur. Wa idzan jamaah wa qail yaqul, di dalam mimpi ada sekelompok orang dan ada yang menyampaikan, hadar Rasulullah sallallahu wal anbiya kulluhum alaihissalam, telah tiba ini Rasul dan para nabi semuanya, semoga alaihissalam. Fadanaitu ya fa danautu ilaih wassalamtu alaih, aku mendekat dan memberi salam kepada Nabi. Fawalla wajhahu anni mu'ridan, ternyata Nabi itu malah memalingkan wajah, menghindar diriku, tidak menoleh kepada diriku. Fakarartu alaih wa huwa yu'ridu anni wa la yujib, aku ulangi lagi, namun Nabi masih berpaling dan juga bahkan tidak mau menjawab. Ya fakhiftu min zalika, aku takut sekali mengenai khawatir Nabi marah ya. Fakultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, malazi adanabtu, apa yang dosa yang aku lakukan sebetulnya, hatta tu'ridu anni biwajhika, sampai wajahmu berpaling, tidak mau melihat diriku. Faqala, Nabi bersabda dalam mimpi, fakirun min ummati istaha alaika syahwatan fatahawanta bihi. Ada seorang pemuda fakir dari umatku, dia punya keperluan kepadamu, tapi engkau malah hinakan, abaikan. Fasakhaitu mar'uban, aku bangun dalam kondisi takut. Wa qumtu nahwal fakir falam ajidhu, lalu aku mencari pemuda yang fakir tadi, tapi aku tidak menemukan. Wa sami'tu sautal bab, lalu aku mendengar ya suara pintu. Fa kharajtu fi talabihi, maka aku cari. Jadi aku mendengar pintu tertutup atau pintu bisa dibilang dilewati oleh seseorang. Lalu aku keluar mencari orang itu. Fa idza bihi faqad kharaja, ketika udah keluar pintu ternyata orang itu sudah juga tidak ada. Ya, fana diyatuhu, maka aku menyerunya. Fana ditu, ya fana diyatuhu, maka aku fana daituhu, aku menyerunya pemuda itu, ya fata, wahai pemuda, isbir, sabarlah, hatta tahduro sahwatukal lati tolab, ya tolabataka, ya tolabataka, sabar sampai aku hidangkan keinginan yang engkau cari tadi, yaitu bubur hangat. Faltafata ilayya, dia menoleh kepadaku si pemuda fakir tadi. Wakala, sambil berkata, idastaha fakirun alaika syahwatan la tusiluha ilaihi hatta yan syafa'a ilaika ya bimi'ati alfi nabi arba'i wa ishrin alfa nabi falaha jali ilaiha modo ya. Jadi si pemuda ini menjawab, idastaha fakirun alaika sahwatan, ketika ada seorang yang fakir sangat membutuhkan makanan kepada engkau, la tusiluha ilaihi, engkau tidak memberikannya, hatta yatasyafa' ilaika bimi'a alfi nabi wa arba'atin wa ishrin alfa nabiyun, gitu ya. Jadi
Aku minta makan kepadamu, lalu engkau abaikan, tidak diberikan kepadaku, sampai-sampai yatasyafa'a ilaika. Sampai-sampai aku harus meminta tolong bimi'ati alfi nabi dengan 1000, ya. Dengan 100.000 nabi. Dengan 100, maaf, bi alfi nabi wa arba wa alfi nabi. Maksudnya berarti kurang lebih ini ya, dengan 124.000 nabi. Ilaika. Ya. Jadi aku meminta tolong 120. Ya, jadi aku minta makan, sekedar cuma minta makan, tapi engkau tidak penuhi. Sampai-sampai aku harus meminta tolong kepada 124.000 nabi supaya engkau mengabulkan keinginanku. Fala hajatali ilaiha wa madu. Maka aku tidak butuh. Aku sudah tidak lagi butuh. Wa madu, dan pemuda itu pergi, ya. Kesempatan sudah lewat. Gitu ceritanya. Jadi sampai-sampai harus dikirim mimpi dulu. Ketemu 124.000 nabi baru kata pemuda tadi gitu. Masa sih harus minta tolong 100.000 nabi dulu supaya kamu memenuhi keinginanku? Udahlah, aku tidak butuh. Wa madu, dan pergilah pemuda tadi. Hasyaranallahu fi zumratil masakin. Semoga Allah menghimpun kita dalam kelompok orang-orang miskin yang masuk surga, ya kan? Wa adkhalana ma'ahumul jinan. Amin. Dan juga masuk surga bersama mereka. Jadi intinya adalah masuk surganya itu. Jadi mau jadi orang kaya, jadi orang miskin, kalau itu adalah suatu faktor yang akan membawa kita ke surga, maka harus dikejar. Namun tabiatnya manusia itu kadang-kadang lupa daratan. Sehingga kadang-kadang manusia itu perlu diberi kesulitan. Karena dengan kesulitan itu kadang-kadang manusia jadi semakin rindu sama Allah. Ya. Makanya dalam riwayat tadi kan gitu. Dan riwayat tadi itu disebutkan bahwa Allah itu ngasih kesulitan lewat dunia ini bagi orang beriman. Bahkan hampir-hampir kayak penjara. Supaya kita melupakan dunia. Bahwa dunia itu memang kayak begitu, tidak menyenangkan. Ya kan? Sesuatu yang ada cepat habis, cepat tua, cepat hilang, cepat dilupakan. Orang-orang penghuninya juga kadang-kadang suka berlaku buruk kepada kita. Ini supaya apa? Kita tidak rindu pada dunia. Supaya yang kita rindukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan kemiskinan itu membuat kita rindu kepada Allah, maka itu kebaikan. Kalau dengan kekayaan kita juga masih tetap rindu sama Allah, sehingga kita menjadi orang yang bersyukur, tetapi sayangnya kita masih tetap didahului oleh orang miskin masuk surga. Kan tadi dilihatnya gitu ya. Orang miskin itu lebih cepat masuk surganya. Tadi saja misalnya, Malik bin Dinar gara-gara punya 2 gamis, kalah oleh sahabat beliau yang punya 1 gamis, masuk surga lebih dulu. Gitu ya. Alam biswab ya. Ini sangat menarik sekali. Sebuah frame berpikir yang ini tidak didapatkan oleh peradaban manapun. Ya, dimiliki oleh umat Islam. Dan tentu ini bukan dalam rangka bikin lemah diri, bukan. Tetapi dalam rangka agar kita tidak lupa dari tempat kembali kita yang hakiki. Ya, gitu. Dan juga kita tidak berharap kenikmatan dipercepat. Kenapa? Karena kenikmatan yang dipercepat itu ya nanti nggak ada bagian. Di akhirat nggak ada bagian. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, kecepatan dalam masuk surga. Ya. Insya Allah umat Islam masuk surga. Karena dia sudah punya kunci surga, kalimat tauhid. Cuman pertanyaannya, ada yang merangkak, ada yang mungkin jalannya lambat masuk surganya, ada yang cepat. Pengen mana? Pasti pengen yang cepat. Ya. Mudah-mudahan dengan Lailatul Qadar ini, dengan malam Lailatul Qadar, dengan wasilah malam Lailatul Qadar, ini menjadikan diri kita lebih baik di masa yang akan datang. Ba'da Syawal.
Mudah-mudahan Allah berikan umur sampai ke sawah sehingga kita bisa terus berbuat baik, beramal soleh, berdakwah lillahi kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan di kesempatan hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.